Halo, balik lagi sama saya PepGX, salah satu brand ambassadornya Pack Network. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistemnya Pack Network ya, yang dimana dia baru saja berkolaborasi dengan suatu project yang cukup menarik. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kaisar Network yang berkolaborasi dengan Pack. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal untuk Kaisar Network. Kaisar Network adalah protokol GPU as a Service terkemuka yang memberi insentif kepada penyedia GPU dan pengguna akhir. Kaisar Network ini memiliki fungsi dan cara kerja seperti render network, sama persis, namun Kaisar memiliki khas atau kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh render network. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa poin tentang infrastruktur Kaisar di sini. Yang pertama adalah peningkatan pentingnya GPU. GPU menjadi bagian penting dalam pasar teknologi global karena perkembangan pesat AI dan kebutuhan akan GPU berkinerja tinggi meningkat, menyebabkan kelangkaan dan harga yang tinggi. Dan yang kedua, tantangan pengadaan GPU. Bahkan perusahaan besar yang menghadapi tantangan dalam memperoleh GPU yang diperlukan, yang dapat menghambat pertumbuhan di bidang AI dan IoT jika tidak diatasi. Yang ketiga, penggunaan GPU dalam pembelajaran mesin. Model ini sangat modern, sering menggunakan komputasi paralel dan terdistribusi dengan jaringan GPU yang bekerja bersama untuk pelatihan dan inferensi, namun saat ini mahal dan sulit diakses. Yang selanjutnya, solusi Kaisar. Nah, di sini Kaisar menawarkan solusi inovatif melalui jaringan fisik terdesentralisasi atau yang bisa disebut dengan DePIN, yang menggabungkan dan mendistribusikan GPU baru dan tidak terpakai dari berbagai sumber. Nah, di sini yang selanjutnya ada pendekatan dua cabang Kaisar. Yang pertama ada resource pooling, yang kedua kepemilikan desentralisasi. Selanjutnya ada yang keenam ya, akses GPU melalui Kaisar, yaitu Kaisar menyediakan akses ratusan ribu GPU dari berbagai sumber, memungkinkan pengguna untuk membandingkan, memilih, dan menggunakan GPU dengan mudah. Yang ketujuh, kontribusi Kaisar. Kaisar di sini memimpin dan membangun model alokasi sumber daya, komputasi, dan komputasi cloud baru yang terdesentralisasi, serta berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan teknologi, serta menciptakan ekonomi cloud GPU global yang lebih efisien dan terhubung. Selain infrastruktur, saya juga akan menjelaskan tentang teknologi atau arsitektur yang akan dibuat oleh Kaisar Network. Arsitektur Kaisar terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada struktur multi-layered, yang kedua desentralisasi, yang ketiga container GPU, yang keempat ada Proof of Physical Work atau singkatannya POPW ya, dan yang kelima ada peran pengguna akhir. Selain itu, Kaisar menggunakan sistem PPOW atau bisa disebut dengan Proof of Physical Work. Selain POW ada juga POW, POS. Perbedaan antara POW dan POS di sini mungkin disatukan ke dalam sistemnya Kaisar, yaitu POPW yang memiliki sistem mekanisme baru di dunia DePIN. Karena POPW yaitu mekanisme distribusi token baru yang memberikan penghargaan kepada peserta yang menyelesaikan pekerjaan fisik yang dapat diverifikasi di dunia nyata. Selain itu, di POPW memiliki tahapan yang cukup rumit. Di sini saya akan menjelaskan alur sedikit tentang kinerja POPW. Yang pertama itu kita harus melalui provider, di mana melakukan pekerjaan fisik dan mengirimkan bukti pekerjaan ke checker. Setelah provider itu kita harus mengecek terlebih dahulu, yaitu ada checker, di mana checker ini bertugas memverifikasi bukti pekerjaan yang diterima. Dan yang terakhir ada tujuan. Nah, di tujuan ini ada tujuan terakhir, ada mendorong partisipasi dalam aktivitas fisik yang bermanfaat dan dapat diukur serta memastikan keadilan dalam distribusi token berdasarkan kontribusi nyata. Lalu mungkin di sini akan menjelaskan sedikit tentang sistem pengertian lebih detail tentang POPW. POPW sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni fungible hardware dan fungible hardware. Yang pertama yaitu fungible hardware adalah jaringan infrastruktur piranti keras yang bisa ditempatkan di mana saja karena fungsinya tak bergantung dengan lokasi. Adapun contoh dari infrastruktur ini adalah komputer dan protokol penyimpanan. Misalnya sebuah storage dengan kapasitas 1 terabyte di Jakarta tentu bakal memiliki manfaat yang sama jika infrastruktur tersebut ditempatkan di Singapura. Nah, karena masing-masing sarana tersebut bisa saling menggantikan satu sama lain, makanya ia disebut sebagai fungible, yakni konsep ekonomi di mana fungsi satu benda bisa mengambil alih fungsi benda lainnya.
karena mereka punya manfaat identik. Sementara itu, non-fungible hardware adalah kebalikan dari fungible hardware, sebab perangkat-perangkat tersebut baru bisa dioperasikan jika ia ditempatkan di lokasi tertentu, utamanya di tempat-tempat yang memiliki jaringan hotspot khusus. Nah, dua jenis PUPW tersebut kemudian terbagi lagi ke dalam 4 subsektor PUPW, dan di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 subsektor PUPW. Mengenal 4 subsektor PUPW yaitu yang pertama, 1. Wireless network. Di subsektor ini masyarakat bisa menyediakan jaringan internet nirkabel yang terdesentralisasi atau singkatannya dengan DEWI. Bagi individu lainnya, nantinya mereka dapat menerima imbalan berupa token sebagai tanda terima kasih karena telah membagikan jaringan internetnya bagi pihak lain. Beberapa contoh jaringan blockchain bergerak di subsektor ini adalah Helium dan Polen Mobile, di mana keduanya fokus menyediakan jaringan 5G secara terdesentralisasi. Yang kedua adalah Mobility. Subsektor ini merujuk pada segala kegiatan yang berkaitan dengan jasa pengangkutan orang dan barang. Adapun dua pemain utama subsektor ini adalah Hemisphere Network dan jaringan Daimo. Hemisphere Network adalah jaringan yang berfokus menyusun peta digital desentralisasi melalui dashcam yang terdapat di masing-masing kendaraan penggunanya. Nantinya mereka akan mendapat imbalan dalam bentuk token jika bersedia membantu Hemisphere menggambar peta tersebut dengan mengendarai mobil sambil menyalakan dashcam. Sementara itu, jaringan Daimo bergerak di bidang pengumpulan data otomotif. Penggunanya bisa mendapat komisi jika tersedia menyambungkan piranti keras khusus ke mobilnya dan mengirimkan data tersebut ke jaringan Daimo. Yang ketiga ada environmental. Sesuai namanya, tumpuan kegiatan subsektor ini berkutat di urusan lingkungan. Salah satu contohnya adalah WeatherXM. WeatherXM adalah aplikasi penyedia kondisi cuaca yang hasilnya dihimpun dari piranti keras yang terdistribusi. Pengguna bisa memperoleh imbalan dari WeatherXM jika bersedia membangun stasiun pemantauan cuaca mini dan menyediakan informasi yang akurat ke jaringan tersebut. Yang keempat ada komputer dan storage. Subsektor ini berisikan kegiatan yang bergerak di bidang penyimpanan data jaringan terdesentralisasi, dan dalam kegiatan ekonomi masyarakat bisa menyewakan kapasitas penyimpanan data pribadinya yang nganggur kepada pihak lain agar bisa mendapat imbalan dalam bentuk token. Contoh dari subsektor ini adalah jaringan Filecoin dan Arwave. Sebenarnya apa sih manfaat PPW ke depannya? Ya, yang pertama, menciptakan skala jaringan yang besar namun efisien. Yang kedua, mencegah praktis bisnis tidak adil. Yang ketiga adalah partisipasi mudah. Lalu mengapa Kaisar memilih untuk masuk ke dalam ekosistem Payak Network? Berikut sedikit penjelasannya, yaitu bergabungnya Kaisar Network dengan Payak yaitu adalah memperkuat kolaborasi dan memperluas ekosistemnya Payak. Nah, tujuannya Kaisar ini yaitu bekerja sama menggabungkan teknologinya Payak serta menggabungkan teknologinya Kaisar dan menjadi sumber daya untuk mempercepat adopsi teknologi blockchain dan solusi terdesentralisasi. Dan manfaat untuk pengguna bagi user Payak Network dan Kaisar yaitu pengguna dari kedua jaringan ini akan mendapatkan keuntungan dari berbagai inovasi dan peningkatan layanan yang dihasilkan dari kolaborasi ini. Dan yang keempat itu ada misi bersama. Nah, misi Payak Network dan Kaisar ini kedua entitas memiliki misi bersama untuk membangun infrastruktur yang lebih efisien, aman, dan terdesentralisasi untuk aplikasi masa depan. Dan yang kelima itu ada inovasi teknologi. Kerjasama ini juga diharapkan dapat mendorong inovasi lebih lanjut di bidang teknologi blockchain dengan fokus pada skalabilitas, keamanan, dan interoperabilitas. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang ekosistemnya Payak Network, yaitu Kaisar Network. Mungkin di next video akan saya jelaskan lagi beberapa ekosistemnya Payak yang cukup menarik bagi saya pribadi, karena Payak sendiri adalah salah satu DeFi terbesar untuk saat ini. Sebentar lagi juga akan mainnet, nantikan saja dan jangan lupa membeli token Payak di masa depan. Terima kasih.